Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang persen, tentang pecahan persen ya. Nah, KD-nya masih sama dalam pertemuan yang kemarin tentang menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan diantaranya. Sebelum memulai materi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kalian diberi kemudahan dalam belajar. Persen. Pernahkah dari kalian ada yang mendengar istilah persen? Mungkin pas ngobrol dengan orang tuanya atau dengan temannya ngobrol soal persen untuk persenan gitu ya. Atau mungkin kalian pernah jalan-jalan ke swalayan atau ke mall. Nah, di sana kan banyak tulisan diskon 25%, 50%. Nah, itu yang betul persen seperti itu ya. Bukan persenan kalau jual apa itu bukan ya, tapi lebih ke persen yang potongan harga gitu nanti. Nah, coba perhatikan bentuk persen berikutnya. Nih. Nah, ini dibaca 25% ya. Persen merupakan pecahan berpenyebut 100 ya. Jadi nanti kalau dibuat pecahan penyebutnya 100 ya. Persen dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nih. Jadi 25% sama artinya dengan 25/100. Nah, boleh gampang saya ngiling-ngiling cah ya. Persen itu per 100, dari penyebutnya ini itu mesti per 100 itu. Namanya persen itu. Wis per 100 itu persen. Kalau enggak per 100 berarti bukan per persen. Kuncinya di situ. Jadi penyebutnya itu yaitu 100 persen per 100 itu. Giling-giling ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen gitu. Nah, kira-kira dapatkah kalian mengubah bentuk pecahan 2/5 atau 3/4 ke bentuk persen atau per 100? Bisa toh? Bisa, anak-anak hebat toh ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen hampir sama dengan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, yang kemarin itu kan kalian sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal gitu. Caranya kamu hanya mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100. Nah, kata kuncinya berpenyebut 100. Giling-giling ya. Nah, lanjut. Nah, contohnya ini. Ubahlah 25 ke dalam bentuk persen. Nah, jawabannya 2/5 sama dengan, nah ini 5 ini dipengke piro mana yang 100 itu. Nek kamu bingung dibalik, jadi 100 dibagi 5 sama dengan berapa gitu. Nah, dan nanti ketemunya dibuat di sini nih. Nah, 100 dibagi 5 itu ketemunya 20. Karena penyebutnya ini dikalikan 20, berarti pembilangnya juga dikalikan 20. 5 kali 20 ini 100, 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi 40/100 itu 40%. Jadi bentuk persen dari 2/5 adalah 40%. Sampai di sini ada yang belum jelas? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ubahlah 3/4 ke dalam bentuk persen. Nah, coba kita lihat. Sama seperti tadi, berarti 100 ini dibagi 4.
ketemunya di sini, ketemunya 25 ini. Nah, di 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, karena penyebutnya ini dikali 25, pemilihannya dikali 25. Jadi di sini 3 kali 25 itu sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Berarti sama dengan 75%. Jadi bentuk persen dari 3/4 adalah 75%. Ya. Dari penyampaian ini ada yang belum jelas? Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, jika cara di atas itu sulit dikerjakan, jadi nanti ada kalanya penyebutnya itu dikalikan dengan supaya ketemu 100 itu susah gitu loh, orang ketemu. Nah, itu caranya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contohnya ini kan 8 ya, supaya menjadi 100 atau 100 bagi 8 nanti ketemunya pecahan atau enggak bulat gitu ya, orang bulat pecahan. Jadi caranya harus dikalikan dengan 100. Jadi 7/8 kali 100%. 7 kali 100 itu sama dengan 700 dibagi 8%, ketemunya 87,5%. Caranya ini, baginya ini menggunakan porogapit ini. Caranya kemarin sudah belajar tadi itu pakai permen sunduk dan lainnya, itu dilihat lagi, linknya masih di YouTube. Nah, dilihat lagi caranya seperti itu, persis sama. Nah, caranya ini. Lanjut, ini untuk kasus-kasus yang penyebutnya ini tidak bisa dikalikan angka bulat biar ketemu 100 itu, atau 100 dibagi penyebutnya ini tidak ketemu angka yang bulat tapi ketemunya yang pecahan juga. Lanjut, sekarang contoh yang kedua. 15/6 sama dengan 15/6 kali 100. Nah, 15 kali 100 itu 1500/6% sama dengan 250%. Tuh, pembagiannya sama, bisa menggunakan porogapit juga. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dilakukan dengan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Ini lebih mudah lagi nih. Selanjutnya, pecahan tersebut diubah ke bentuk pecahan sederhana. Nah, menyederhanakan pecahan sudah kita pelajari, masih ingat toh? Alhamdulillah. Nah, contohnya ini, ubahlah 45% ke bentuk pecahan biasa yang sudah. Ingat, persen adalah per 100 ya, jadi 45/100. Terus ini kita sederhanakan itu dibagi dengan dua bilangan yang bisa membagi penyebut dan pembilangnya. Di sini diambil 5. Nah, 5. 100 bagi 5 20, 45 bagi 5 9. Kalau misalnya bagi 2, 45 bagi 2 nggak bisa. Bagi 3, nanti kalau bagi 3 yang 100-nya ini nggak bisa. Bagi 4, 100-nya bisa, 45-nya tidak bisa. Ketemu bagi 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 45% adalah 9/20. Nah, tunggu ya. Lanjut contoh yang kedua. Ubahlah 120% ke bentuk pecahan biasa. Ya sama, di 120/100. Ini kita cari pembagi yang bisa membagi dua-duanya. Tuh. Ini kebetulan langsung kita bagi 20 itu. 100 bagi 20 itu ketemu 5. 120 bagi 20 ketemu 6. Nah, 6/5. Sama dengan ini, terus dibagi lagi 6 bagi 5 1, sisanya 1/5. Kemarin ini menyederhanakannya, mengubah itu di pertemuan awal. Nanti dibuka lagi nggih.
Jadi bentuk pecahan dari 45% adalah 1/5. Ini kalau di Porogape juga bisa gini, 6/5. Rindu ya, 1, terus 1 kali 5 dikurangi ketemunya 1. Nah, sisanya 1, berarti 1 dibagi 5, 1/5 gitu temunya, nggih. Masih ingat toh? Ingat, gampang. Lanjut, sekarang mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Nah, ini untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dilakukan dengan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Selanjutnya pecahan tersebut diubah ke bentuk desimal. Nah, jadi persennya itu diubah ke pecahan biasa dulu yang berpenyebut 100, baru nanti diubah ke desimal. Kita perhatikan ya, contohnya ini 24% nih, ubahlah 24% ke bentuk desimal. 24% kan 24/100. Nah, iling caranya ini kan 24/100, 24/100 ditulis 24-nya. Nolnya ada berapa? 1, 2, 1, 2. Terus ini dikasih koma, depannya tambahin 0 ini. Jadi 0,24 itu. Jadi bentuk desimal dari 20% adalah 0,24. Itu ya. Gampang toh? Bang. Ini diiling-iling ini. Contoh lagi nih. Ubahlah 5% ke bentuk desimal. Nah, 5 kan ketemunya 5/100 ya. Nolnya ada berapa? 1, 2. Dihitung 1, 2. Sini kosong tambah 0. Nah, kan sekarang pas angka di belakang koma ada 2, kasih koma tambah 0 depannya lagi. Nah, gitu ya. Di 0,05. Di bentuk desimal dari 5% adalah 0,05. Kalau misalnya diiling-iling ya, misalnya itu nanti di bawah 10 ada 4, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, itu pakai ini tadi. Nah, ini terus tambah 0 depannya baru kasih koma, biar belakang koma ada 2 angka gitu. Lanjut mengubah bentuk desimal ke persen. Nah, contohnya sekarang ubahlah 1,25 ke bentuk persen. Nah, jawabannya 1,25 kan 125/100 sama dengan 125%. Ini lebih gampang ya. Nah, itu bentuk persen dari 1,25 adalah 125%. Nah, ini hanya dihilangi ini aja. 1,25 berarti 125% per 100. Nah, oke. Tuh, ling-ling. Oke. Contoh yang kedua misalnya ubahlah 0,625 ke bentuk persen. Nah, ini karena 0,625 kita hitung ada berapa angka di belakang koma ya. 1, 2, 3. Karena ada 3 jadi per 1000. Kan yang ada 03 nih, 1, 2, 3 nolnya ada. Di 625/1000. Ini kita ubah ke persen, jadi 1000 dibagi berapa supaya hasilnya 100. 1000 dibagi 100 itu hasilnya 10. Ini 1000 dibagi 10. 625 nya juga dibagi 10. Jadi 1000 bagi 10 itu ketemu 100. 625 bagi 10 ketemu 62,5. Jadi itu ada 62,5% tuh. Atau gampangnya ya, kalian bikin gini aja, 0,625. Nah, itu kan persen per 100 ya. Jadi ini di sini toh. Nah, ini kita geser ke sini. Nolnya ada 2, persen per 100.
01, 02. Nah, kita kasih koma di sini nih. Jadi 62,5. Gitu. Caranya gitu. Oke. Tuh. Nah, sekarang ini ada tugas. Tugas yang pertama, kalian disuruh mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Terus tugas yang kedua, kalian disuruh mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Terus tugas yang ketiga, mengubah persen menjadi desimal. Ini tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti diunggah di tautan yang tersedia. Selamat belajar, semangat belajar, dan jangan lupa bangun membantu orang tua dan beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.